Kebuntuan kembali menghantam meja perundingan nuklir Iran. Pernyataan Teheran bahwa 11 fasilitas nuklirnya telah terkubur setelah perang 12 hari disebut dilakukan demi menghindari sanksi, kini dipertanyakan oleh Israel. Keraguan itu memicu suasana yang makin memanas karena setiap klaim langsung dijawab dengan tudingan baru. Serangan balik, langkah militer yang semakin agresif dan ancaman yang disampaikan terang-terangan membuat banyak pihak mulai gelisah. Pertanyaan besar pun muncul, apakah dunia sedang bergerak mendekati perang besar antara Iran dan Israel? Iran kini terlihat memberi sinyal terang ke dunia bahwa mereka siap menghadapi konfrontasi besar. Bersama Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan, Teheran menandatangani dokumen kerjasama strategis komprehensif Laut Kaspia. Dan kesepakatan ini bukan sekadar proyek ekonomi, itu adalah pesan politik, pesan bahwa jika ketegangan memuncak, Iran tidak akan berdiri sendirian. 4 negara besar di kawasan utara Eurasia kini terhubung dalam jaringan logistik, intelijen, dan kekuatan maritim. Bagi Israel, hal ini terdengar seperti peringatan keras, menyerang Iran berarti berurusan dengan poros Eurasia. Namun yang membuat situasi makin genting adalah kenyataan bahwa bahkan tanpa dukungan siapapun, Iran sendiri sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat Iran menembakkan hampir 300 rudal dan drone ke Israel dalam perang 12 hari, banyak analis menilai itu jauh dari kemampuan penuh Teheran. Rudal jarak jauh seperti Khorramshahr dan Hatz-Qassem tidak ikut dikerahkan. Sistem silo bawah tanah, peluncuran ganda bergerak, hingga unit penembak cepat yang mampu menghujani ratusan rudal dalam hitungan menit juga belum diaktifkan. Rudal menengah seperti Dasful dan Jahat, rudal jelajah, drone kamikaze besar, hingga drone siluman pembawa bom bahkan belum muncul di medan tempur. Artinya, serangan itu hanyalah tahap pemanasan. Yang dilepas hanyalah unit rudal level bawah dengan kapasitas tembak terbatas agar konflik tidak langsung naik menjadi perang besar. Tetapi bila seluruh unit itu dilepaskan bersamaan, Iran bisa meluncurkan hingga 2.000 rudal sekaligus. Bukan ratusan, melainkan ribuan. Dan bila setiap rudal dipasangi hulu ledak nuklir, hasilnya tidak lain adalah bencana bagi Israel. Sejak 18 Oktober 2025, Iran pun tidak lagi dibatasi oleh aturan nuklir PBB. Semua larangan terkait ekspor senjata, rudal, dan aktivitas nuklir resmi berakhir. Teheran kini memiliki ruang penuh untuk mengembangkan teknologi nuklir tanpa ancaman hukum internasional yang mengikat. Apakah semua ini sekadar gertak sambal? Kemungkinan besar tidak. Iran disebut sedang membangun kompleks nuklir baru jauh di dalam pegunungan Zagros, sebuah lokasi yang sulit dijangkau serangan udara. 2 fasilitas rahasia termasuk yang berada di Pickaxe Mountain ditutup rapat, sementara pengusiran tim IAEA membuat dunia tidak tahu apakah Iran sedang memperkaya uranium untuk energi atau untuk senjata. Ketegangan pun meningkat ketika laporan menyebut China mengirim 200 ton sodium perchlorate, bahan bakar penting untuk rudal balistik. Rusia pun terlibat lebih jauh. Pesawat kargo AN-124 yang mendarat di Iran membawa muatan militer besar yang diduga berisi UAV, komponen rudal atau suku cadang strategis. Dan jika benar, itu berarti Moskow secara langsung memperkuat kemampuan tempur Iran. Dan masih ada lagi, jalur logistik baru yang dibangun melalui rel kereta mulai beroperasi. Sebanyak 62 kontainer militer dari Rusia melakukan perjalanan selama 12 hari menuju Iran. Dari sini muncul satu pesan besar, poros Eurasia sedang menyiapkan koridor perang mereka sendiri, sebuah jalur yang berada di luar jangkauan sanksi Barat. Israel jelas bukan negara yang hanya menunggu keadaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa negaranya akan menerapkan apa yang ia sebut sebagai kebijakan penegakan hukum untuk memastikan Iran tidak bisa membangun kembali kekuatan udaranya. Nah, secara sederhana pesan itu berarti satu hal. Jika Iran terlihat sedikit saja mendekati kemampuan nuklir, Israel siap melancarkan serangan baru.
Nah, di balik ancaman tersebut, Israel tidak berdiri sendirian. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat menjadi pilar utama yang memperkuat posisi mereka. Ikatan ini bukan hubungan biasa, bertahun-tahun dukungan politik, kerjasama militer, hingga kepentingan ekonomi membuat aliansi ini sangat solid. Sejak Oktober 2023, lebih dari 21 miliar dolar bantuan dari Washington mengalir pada Tel Aviv. Tanpa jumlah sebesar itu, kemampuan Israel mempertahankan operasinya di Timur Tengah hampir mustahil untuk bertahan lama. Pergerakan juga datang dari Eropa, di mana Inggris, Prancis, dan Jerman resmi mengaktifkan mekanisme snapback, langkah hukum yang otomatis memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. Ketiganya menuding Teheran melanggar kesepakatan nuklir di tahun 2015. Sanksi yang diterapkan bukanlah hal kecil, pembekuan aset, pelarangan bepergian, hingga penghentian seluruh ekspor dan impor komponen yang berkaitan dengan nuklir. Iran pun langsung menuding langkah itu ilegal dan syarat akan kepentingan politik. Namun bagi negara-negara Eropa inilah cara paling efektif untuk memaksa Iran kembali ke jalur diplomasi. Meski alasan yang terdengar adalah diplomasi dan keamanan global, ada agenda yang jauh lebih besar dibanding semua pergerakan itu. Dukungan Amerika dan Barat terhadap Israel bukan hanya soal sejarah aliansi yang panjang. Mereka sadar Iran kini bukan lagi pemain regional biasa. Negara itu sudah menjadi simpul strategis dalam jaringan ekonomi Eurasia. Iran menjadi salah satu pusat konektivitas BRICS, menghubungkan Cina melalui jalur kereta baru, terhubung dengan Rusia lewat koridor utara selatan, dan terhubung dengan India melalui sub-benua Asia Selatan. Posisi ini membuat Iran seperti jantung baru, New Silk Road, yang menghubungkan timur dan barat Asia dalam satu jalur ekonomi raksasa. Justru karena signifikansi struktural itulah, Amerika Serikat berupaya melemahkan Iran. Washington ingin memastikan bahwa integrasi ekonomi Eurasia tidak pernah benar-benar menyatu, sehingga tidak muncul kekuatan baru yang mampu menantang dominasi globalnya. Melihat perkembangan terakhir, baik tokoh-tokoh Iran maupun pakar keamanan di Israel mulai berbicara dengan nada yang sama. Perang besar bukan lagi kemungkinan jauh, tetapi semakin terlihat di cakrawala. Iran kini mengalihkan fokus nasionalnya ke anggaran militer dan pertahanan. Sementara laporan intelijen menunjukkan bahwa mereka menyiapkan diri untuk fase berikutnya dari konflik, dengan ribuan rudal sebagai skenario paling ekstrim. Namun Teheran sadar bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Karena itu, mereka mulai mendekati fakta pertahanan baru yang dibentuk Pakistan dan Arab Saudi. Banyak yang menganggap ini sekadar isu politik, tetapi di mata komunitas intelijen, langkah ini berpotensi mengubah orientasi kekuatan global. Yang membuat fakta tersebut penting adalah prinsip keamanan kolektifnya. Serangan kepada satu anggota dianggap serangan kepada seluruh aliansi, konsep yang mirip dengan pasal 5 NATO. Dan jika Iran benar-benar masuk ke dalamnya, 3 kekuatan besar kawasan, Iran, Pakistan, dan Arab Saudi akan berada di bawah satu payung pertahanan. Dampaknya akan mengguncang keseimbangan strategis di Timur Tengah dan Asia Selatan secara mendalam. Namun konsekuensinya juga tidak kecil. Jika konflik terbuka benar-benar pecah, dunia akan menghadapi gelombang instabilitas. Harga minyak melonjak, rantai suplai energi terputus, dan ekonomi global bisa terguncang hanya dalam hitungan minggu. Peringatan dari Komandan IRGC pernah terdengar jelas. Kami tidak ingin menutup Selat Hormuz, tapi kami bisa dan akan melakukannya jika kepentingan kami diinjak. Ancaman itu bukan sekadar retorika. Hampir 20% minyak laut dunia melewati jalur tersebut. Gangguan kecil saja bisa memicu lonjakan harga, inflasi besar, dan kegelisahan politik internasional. Sementara itu, Iran tetap menyatakan bahwa jalur diplomasi masih menjadi pilihan mereka. Teheran justru merasa terpojok oleh sanksi, tekanan politik, dan operasi sabotase. Mereka menuduh Amerika Serikat bermain dua muka, berbicara damai di depan kamera, namun menekan Iran di balik layar. Walaupun terus dicurigai, Iran menegaskan bahwa program nuklir mereka ditujukan untuk energi, bukan senjata. Namun di saat yang sama, mereka mengeluarkan peringatan keras. Jika kami diserang lagi, kami tidak akan diam. Disinilah inti kekhawatirannya. Dunia kini berdiri di tepi jurang dengan api yang sudah menyala di bawahnya. Masih ada ruang untuk diplomasi, tetapi waktu untuk mencegah bencana semakin habis.
Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perselisihan antara dua negara, melainkan benturan dua arus besar. Satu mendorong dunia menuju eskalasi, satu lagi mencoba menariknya kembali ke meja diplomasi. Di tengah tarikan dua arah inilah masa depan kawasan dipertaruhkan. Israel mungkin memiliki fondasi dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, namun Iran membawa sesuatu yang berbeda. Ketahanan, kesabaran, dan keyakinan bahwa momentum sejarah pelan-pelan bergerak ke pihak mereka. Kedua belah pihak mengaku bertindak demi keamanan nasional, tetapi setiap langkah balasan justru menambah rapuhnya keamanan dari seluruh kawasan. Selat Hormuz kini berdiri sebagai simbol dunia yang mudah terguncang. Satu serangan dapat mengguncang pasar global, satu kesalahan hitung berpotensi menyalakan perang yang tidak bisa dengan mudah dimatikan. Di permukaan, diplomasi masih dibicarakan. Tetapi di balik layar rudal terus dirakit dan kepercayaan antar pemerintah terkikis semakin tipis. Pada titik ini, hanya dua jalan yang tersisa. Dunia mendorong dialog sebelum semuanya berubah menjadi bencana dan membiarkan sejarah Timur Tengah kembali memasuki bab kelam yang mungkin berlangsung lebih dari satu generasi. Sebab dalam perang modern, tidak ada kemenangan mutlak. Yang tersisa hanyalah kota-kota porak-poranda, dendam yang diwariskan, dan anak-anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang konflik yang tidak pernah benar-benar padam.